Tahukah Anda bahwa banyak kerusakan yang terjadi di usia lanjut bukan disebabkan oleh penyakit, melainkan oleh kesalahan kecil yang sering diabaikan? Masalah kesehatan seperti penyakit jantung, kehilangan ingatan, atau pola makan yang buruk memang sering dikaitkan dengan penurunan kualitas hidup di usia senja, namun seringkali ada faktor lain yang lebih tersembunyi. Kita sering terjebak dalam kebiasaan yang merugikan tanpa menyadarinya. Video ini ditujukan untuk kita yang berusia 60-an, 70-an, dan lebih, yang ingin menjalani masa tua dengan kekuatan, bukan penyesalan. Jika Anda pernah bertanya pada diri sendiri, apakah cara ini yang benar-benar saya inginkan dalam tahap kehidupan saya? Anda tidak sendirian. Banyak orang baik, seperti Pak Joko, terjebak dalam kebiasaan yang perlahan merusak kesehatan, hubungan, dan ketenangan pikiran mereka. Bukan karena mereka ceroboh, melainkan karena mereka menganggap kebiasaan tersebut adalah hal yang normal. Dalam video ini, kita akan membahas 5 kesalahan yang paling umum dan berbahaya yang sering dilakukan oleh lansia. Kesalahan yang telah menjerat 97% orang tanpa mereka sadari. Setiap kesalahan didukung oleh psikologi, contoh nyata, dan konsekuensi tersembunyi yang dapat ditimbulkannya. Di akhir video ini, Anda tidak hanya akan mengenali jebakan-jebakan tersebut, tetapi juga mengetahui cara menghadapinya. Mari kita mulai. Kesalahan pertama adalah memberikan kendali terlalu cepat. Salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan oleh lansia adalah menyerahkan kendali atas hidup mereka terlalu dini. Baik itu dalam hal keuangan, rumah, atau bahkan keputusan sehari-hari. Biasanya, ini dimulai dengan niat baik, seperti, saya ingin meringankan beban anak-anak saya, atau, lebih mudah kalau orang lain yang mengurusnya. Walaupun terdengar baik, kenyataannya penyerahan kendali ini seringkali berujung pada masalah yang lebih serius, ketidakberdayaan yang dipelajari. Ketika Anda berhenti mengelola uang sendiri, memilih makanan sendiri, atau tidak lagi menyuarakan pendapat, Anda tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga mulai kehilangan rasa diri Anda. Otak Anda menjadi kurang aktif, kepercayaan diri menurun, dan tanpa sadar, Anda menjadi penonton dalam kehidupan Anda sendiri. Pak Budi, misalnya, pernah merasa hal ini terjadi dalam hidupnya. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai jebakan ketergantungan, yang muncul saat lansia mulai merasa tidak mampu melakukan sesuatu, padahal sebenarnya mereka hanya sudah lama tidak melakukannya. Meskipun pada awalnya merasa nyaman karena diurus, lama-kelamaan, perasaan ini justru merusak harga diri Anda. Izinkan saya berbagi kisah tentang Pak Agus, seorang pria berusia 76 tahun. Setelah istrinya meninggal dunia, anak-anaknya yang sudah dewasa mulai mengambil alih hampir semua aspek kehidupannya, mulai dari mengurus tagihan, membeli bahan makanan, hingga mengatur obat-obatannya. Pada awalnya, Pak Agus merasa lega dengan bantuan tersebut, namun setelah setahun, dia mulai lupa melakukan hal-hal sederhana. Ia berhenti keluar rumah, dan suatu hari dia berkata kepada saya bahkan merasa bukan lagi diri saya. Rasanya seperti saya hanya menjadi beban. Jika Anda merasa hal ini mirip dengan situasi Anda, kabar baiknya adalah ini masih bisa diperbaiki. Mulailah dengan langkah kecil. Ambil kembali beberapa tugas yang dulu Anda lakukan sendiri, seperti menyiapkan makanan untuk diri sendiri 1 kali seminggu atau mengatur anggaran bulanan Anda. Tujuan utamanya bukanlah untuk mengerjakan semuanya sendiri, tetapi untuk tetap terlibat dalam hidup, tetap aktif, dan yang paling penting, menjaga identitas Anda tetap utuh. Karena ketika Anda menyerahkan kendali, itulah saat Anda mulai mengecilkan hidup Anda sendiri. Jangan tunggu sampai Anda kehilangan kemampuan untuk berbicara baru menyadari betapa berharganya peran Anda dalam hidup ini. Kesalahan kedua adalah mengisolasi diri dari orang lain. Banyak orang berpikir bahwa menghabiskan waktu lebih banyak sendirian di usia tua berarti menikmati kedamaian dan ketenangan. Namun, bagi sebagian besar orang, isolasi sosial secara perlahan menjadi masalah serius. Ketika Anda berhenti bertemu dengan teman, tidak lagi menghadiri acara sosial, atau bahkan jarang berkomunikasi dengan keluarga, baik pikiran maupun tubuh Anda akan merasakan dampaknya. Kesepian tidak hanya membuat Anda merasa sedih, tapi juga dapat memperkecil ukuran otak Anda, melemahkan sistem imun, serta meningkatkan risiko terkena penyakit jantung dan demensia. Kesalahan ini sering terjadi pada mereka yang tinggal sendiri atau telah kehilangan pasangan hidup. Mereka cenderung berpikir, saya tidak ingin merepotkan orang lain, atau lebih mudah tinggal di rumah saja. Namun, pilihan ini seringkali mengorbankan kesehatan emosional dan vitalitas mereka. Izinkan saya menceritakan kisah tentang Bu Siti, seorang wanita berusia 72 tahun. Setelah suaminya meninggal,
Ia berhenti menghadiri permainan kartu mingguan dan acara sosial di gerejanya. Awalnya, ia merasa bahwa dengan menghindari acara tersebut, ia tidak akan merepotkan orang lain, namun ia mulai merasakan pelupa dan kesedihan yang mendalam. Dokternya kemudian menjelaskan bahwa interaksi sosial sama pentingnya dengan obat-obatan untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Secara psikologis, manusia memang diciptakan untuk saling terhubung. Otak kita melepaskan dopamin dan oksitosin saat berinteraksi sosial, dua bahan kimia yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Tanpa interaksi tersebut, depresi dan kecemasan bisa muncul, kadang tanpa kita sadari. Hal yang perlu diingat adalah, tetap terhubung dengan orang lain tidak berarti harus memiliki jadwal yang padat. Bahkan panggilan telepon, surat, atau percakapan singkat pun sudah cukup untuk menjaga hubungan yang penting. Kuncinya adalah tetap terlihat dan terlibat dalam komunitas Anda, sekecil apapun langkah yang diambil. Karena isolasi merupakan salah satu faktor yang paling merusak semangat hidup, dan menghindarinya bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk mengambil kembali kendali atas hidup Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa informasi yang disampaikan bermanfaat, mohon tinggalkan komentar dengan nomor 2 di bawah ini sebagai tanda bahwa Anda masih mengikuti. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan menyalakan lonceng pemberitahuan agar Anda tidak ketinggalan video terbaru. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten berkualitas yang dapat menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Kesalahan ketiga adalah mengabaikan pentingnya aktivitas fisik. Salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan oleh banyak lansia adalah berhenti berolahraga secara rutin. Ini bukan soal menjadi atlet atau mengangkat beban berat, tetapi tentang menjaga tubuh tetap bergerak setiap hari, bahkan dengan aktivitas sederhana. Ketika tubuh berhenti bergerak, otot melemah, tulang menjadi rapuh, dan keseimbangan terganggu, yang meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Banyak orang beranggapan bahwa rasa sakit, kelelahan, atau ketidaknyamanan adalah tanda untuk mengurangi aktivitas atau beristirahat lebih banyak. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Aktivitas fisik meningkatkan aliran darah, memperkuat jantung, dan menjaga persendian tetap fleksibel. Ini juga melepaskan endorfin yang dapat memperbaiki suasana hati dan menjaga ketajaman pikiran. Ambil contoh Pak Budi, yang berusia 79 tahun. Setelah pensiun, ia berhenti berjalan pagi dan berkebun, merasa tubuhnya terlalu lelah untuk melakukan itu semua. Dalam setahun, ia mulai merasakan kakinya lebih lemah dan sering terjatuh. Ketika ia mulai kembali berjalan, meski hanya 10 menit sehari, kekuatannya kembali dan ia merasa jauh lebih bertenaga. Olahraga tidak perlu formal, itu bisa berupa peregangan, tai chi, angkat beban ringan, atau bahkan menari di ruang tamu. Kunci utamanya adalah konsistensi. Dengan bergerak secara teratur, kita membangun ketahanan dan kemandirian, serta memperlambat penurunan alami yang datang seiring bertambahnya usia. Mengabaikan aktivitas fisik ibarat membiarkan mobil terparkir di garasi tanpa bahan bakar. Mungkin mobil itu masih bisa berjalan, tetapi tidak akan bekerja optimal atau bertahan lama. Jaga tubuh Anda tetap aktif, dan Anda akan menjaga kebebasan hidup Anda. Kesalahan keempat adalah menghindari teknologi sama sekali. Banyak lansia yang merasa teknologi itu membingungkan, tidak perlu, atau bahkan menakutkan, sehingga mereka memilih untuk menghindarinya. Namun, di zaman sekarang, menolak untuk berinteraksi dengan teknologi dapat membuat Anda terputus dari cara-cara penting untuk berkomunikasi, mengakses sumber daya kesehatan, dan meningkatkan kemandirian. Mulai dari konsultasi telemedis hingga tetap terhubung dengan keluarga melalui panggilan video, teknologi dapat menjadi alat yang sangat membantu, bukan penghalang. Saya ingat bertemu dengan Bu Maria, 70 tahun, yang dulu merasa tidak perlu memiliki ponsel pintar atau komputer karena menganggap itu terlalu rumit. Ia merasa kesepian dan terisolasi. Namun setelah cucunya mengajarkannya beberapa aplikasi dasar, dunia Bu Maria terbuka. Dia kini bisa berbicara dengan teman-temannya setiap hari dan bahkan menerima pengingat obat melalui teleponnya. Menghindari teknologi tidak hanya berarti kehilangan kenyamanan, tetapi juga bisa berkontribusi pada perasaan terisolasi dan tidak berdaya. Otak kita mendapat manfaat dari mempelajari hal-hal baru, bahkan di usia lanjut. Teknologi memberikan kesempatan berkelanjutan untuk berkembang baik secara mental maupun sosial. Selain itu, banyak perangkat pemantauan kesehatan yang dapat membantu lansia untuk melacak obat, jadwal janji temu, dan aktivitas fisik. Anda tidak perlu menjadi ahli teknologi dalam semalam. Cobalah untuk mulai dengan langkah kecil,
seperti belajar mengirim pesan teks, melakukan panggilan video, atau menggunakan aplikasi kesehatan yang sederhana. Mengadopsi teknologi membantu Anda tetap terhubung dan terinformasi, yang merupakan dua hal paling penting untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di usia tua. Menolak teknologi mungkin terasa lebih nyaman pada awalnya, tetapi dalam jangka panjang, itu dapat membatasi kebebasan, kesehatan, dan kehidupan sosial Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa informasi ini bermanfaat, tinggalkan komentar dengan nomor 4 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda untuk melakukannya dan menyalakan lonceng pemberitahuan agar Anda tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten berkualitas yang menginspirasi dan mengedukasi. Sekarang, mari kita lanjutkan. Kesalahan kelima adalah tidak menetapkan batasan dengan anak-anak yang sudah dewasa. Banyak lansia yang merasa kesulitan untuk mengatakan tidak kepada anak-anak mereka yang sudah dewasa, merasa bahwa mereka harus selalu memberikan bantuan, dukungan, dan perhatian tanpa batas. Meskipun niatnya datang dari rasa cinta, memberi tanpa henti ini seringkali berujung pada kelelahan emosional, tekanan keuangan, dan bahkan rasa kesal yang timbul di kedua belah pihak. Ketika Anda tidak menetapkan batasan yang jelas, Anda berisiko menjadi pengasuh bagi anak-anak Anda, alih-alih menjalani kehidupan Anda dengan sepenuhnya. Contohnya adalah Pak Hendra, seorang pensiunan insinyur berusia 75 tahun, yang selalu memenuhi permintaan anak-anaknya, meskipun itu berarti meminjamkan uang yang sebenarnya tidak mampu ia berikan atau mengerjakan pekerjaan rumah yang membuatnya lelah. Setelah bertahun-tahun melakukan ini, Pak Hendra merasa kelelahan dan mulai merasa jauh dari keluarganya, padahal dia hanya ingin membantu mereka. Dia tidak menyadari bahwa dengan tidak menetapkan batasan, dia malah merusak hubungan yang dia coba pertahankan. Menetapkan batasan bukanlah soal menjadi egois, tetapi tentang menjaga harga diri. Batasan memberi ruang untuk hubungan yang lebih sehat, di mana kedua pihak saling menghargai kebutuhan dan batasan masing-masing. Belajar mengatakan tidak, bahkan dengan cara yang lembut, membantu Anda melindungi energi, keuangan, dan kesehatan mental Anda. Menurut para psikolog, menetapkan batasan adalah salah satu keterampilan paling penting yang perlu dimiliki lansia untuk menjaga otonomi dan harga diri mereka. Tanpa batasan yang jelas, mudah untuk merasa kewalahan, dimanfaatkan, atau bahkan dianggap remeh oleh orang-orang terdekat. Ingat, hidup Anda adalah milik Anda sendiri, dan tidak ada salahnya untuk memprioritaskan kesejahteraan Anda. Menetapkan batasan memungkinkan Anda untuk memberikan cinta tanpa kehilangan diri Anda dalam proses tersebut. Penutup, sebelum kita mengakhiri video ini, luangkan beberapa detik untuk merenung tentang 5 kesalahan yang telah kita bahas. Kesalahan yang ternyata dilakukan oleh 97% orang dewasa yang lebih tua tanpa mereka sadari. Mana di antaranya yang paling terasa bagi Anda? Mungkin Anda melihat diri Anda dalam 1 atau 2 kesalahan tersebut, atau mungkin Anda mengenali pola ini pada orang-orang yang Anda sayangi. Yang terpenting adalah kesadaran. Setelah Anda menyadari jebakan ini, Anda memiliki kekuatan untuk menghindarinya atau mengambil langkah untuk mengendalikan kembali hidup Anda. Ingat, menua bukan berarti kehilangan suara, kebebasan, atau kebahagiaan Anda. Sebaliknya, itu berarti semakin bijaksana dalam memilih apa yang benar-benar penting dan membuat keputusan yang menjaga martabat, kesehatan, dan kebahagiaan Anda. Kesalahan-kesalahan ini tidak bisa dihindari, tetapi kebiasaan buruk tersebut bisa diubah, satu langkah kecil demi langkah kecil. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan kesalahan mana yang paling mengejutkan Anda, atau langkah apa yang akan Anda ambil terlebih dahulu. Pendapat Anda tidak hanya menginspirasi orang lain, tetapi juga membantu menciptakan komunitas di mana menjadi lebih tua berarti menjadi lebih kuat. Jika Anda merasa video ini berguna, jangan lupa untuk memberi like, berlangganan, dan membagikan video ini kepada seseorang yang juga bisa mendapatkan manfaatnya. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk terus membuat konten yang memberikan informasi dan memberdayakan. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap bisa bertemu Anda di video berikutnya.